Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan diberikan satu kehidupan yang baru, di mana kita dapat menikmati segala kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kau limpahkan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk menjalani segala hal yang kami akan lalui sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Roh Kudus yang tolong kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, kita seringkali memandang rendah, menganggap remeh orang-orang yang muda, orang-orang yang melakukan pekerjaan yang kita pandang rendah atau hina, atau bahkan orang-orang yang dengan pakaian yang sederhana, kita kemudian juga menganggap rendah, menganggap hina, sehingga kita tidak mau belajar daripadanya. Tapi ada satu kisah yang menarik di negeri Tiongkok di sana. Pada zaman Cina kuno, ada seorang anak kecil yang berusia 7 tahun tapi dikenal karena kepintarannya. Dia bernama Xiang Tou. Yang menarik bahwa Xiang Tou dia terkenal bukan saja karena kehebatan, kepandaian, kepintarannya, tetapi seorang filsuf besar di negeri Tiongkok yang nama Kung Tse pun pernah meminta Xiang Tou, anak berusia 7 tahun ini, untuk menjadi gurunya. Kisah perjumpaan Kung Tse dengan Xiang Tou diawali ketika Kung Tse sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah negeri untuk mengajar. Di dalam perjalanan, di dalam keretanya, Kung Tse melihat ada 3 orang anak yang tengah bermain pasir. Mereka membuat gunung pasir, bangunan-bangunan kecil dari pasir. Dan itu mereka lakukan di jalan di mana kereta Kung Tse akan melewatinya. Kung Tse melihat 3 orang anak yang sedang bermain pasir ini. Dia tertarik kepada 1 orang anak. Dia sedang membuat semacam rumah dan benteng dari pasir. Dan anak itu bernama Xiang Tou. Kereta Kung Tse terus melaju, tetapi dilihat bahwa anak-anak ini mereka asik bermain dengan membangun gunung pasir yang menutup jalan kereta di mana Kung Tse akan melaluinya. Maka tidak lama kemudian sungguh kereta Kung Tse kemudian berhenti di dekat anak-anak yang sedang bermain itu. Karena tidak dapat melewati. Karena gunung pasir yang dibuat anak-anak ini menghalangi. Tetapi anak-anak ini mereka tetap asik bermain. Seolah-olah tidak menyadari adanya kereta yang sudah ada di hadapan mereka dan akan melewati jalan di mana mereka sedang bermain. Kung Tse kemudian segera turun. Dia mengamati ketiga orang anak ini yang terus asik bermain, seolah-olah tidak ada kendaraan di dekatnya, tidak ada kereta di dekat mereka. Kung Tse kemudian berkata, "Wah anak-anak,
sungguh kalian asik bermain. Lihat, ada kereta di dekat kalian. Apakah kalian tidak sadar bahwa kalian sedang menghalangi jalan di mana keretaku akan lewat? Kung Ce bertanya. Kemudian Xiang To menjawab. Dia merespon pertanyaan dari Kung Ce. Dari dulu, setahu saya bahwa kereta hanya bisa melewati jalan yang ada atau mengitari kota sesuai dengan apa yang sanggup mereka lalui. Tidak ada sebuah kota yang sungguh-sungguh membangun jalan untuk dilewati sebuah kereta. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu jalan yang ada itu hanya memang sering dilewati oleh banyak orang. Ada banyak orang yang beraktivitas di daerah-daerah itu, atau bahkan melakukan permainan seperti anak-anak ini. Tidak ada jalan yang khusus dibangun untuk sebuah kereta pada zaman dahulu. Maka apa yang disampaikan oleh Xiang To bahwa setahu saya bahwa sedari dulu sebuah kereta itu hanya melewati jalur yang ada, mengitari kota. Tidak pernah sebuah kota itu membangun sebuah jalan khusus untuk kereta. Kung Ce ingat dan menyadari, wah, anak ini anak yang pandai. Maka kemudian Kung Ce menguji kepintaran dari Xiang To. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Xiang To. Dan Xiang To sendiri dengan cepat dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kung Ce. Bahkan urutan pertanyaan pun jawabannya tepat seperti yang sudah ditanyakan, sesuai urutan-urutannya. Daya ingatnya sangat kuat, kecerdasannya sangat tinggi, sehingga meskipun Kung Ce melakukan banyak pertanyaan, memberikan banyak pertanyaan, Xiang To menjawabnya dengan cepat dan dengan urutan yang tepat. Wow, Kung Ce menjadi kagum. Hebat, anak ini sungguh hebat. Dan sebaliknya Xiang To kemudian bertanya kepada Kung Ce. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Xiang To tidak mudah dijawab oleh Kung Ce. Kung Ce memuji Xiang To. Pengetahuanmu begitu luas, begitu dalam. Kau punya kecerdasan, kepintaran yang hebat, sehingga dapat menyelesaikan banyak masalah dan pertanyaan dengan baik, dengan cepat. Ayo naik keretaku, kita akan bermain catur, dan kita bertaruh. Siapa yang menang, dia akan mendapatkan uang yang banyak. Tetapi kemudian Xiang To menjawab, aku tidak mau bertaruh. Karena bertaruh itu lebih banyak kerugiannya daripada keuntungan. Orang yang bertaruh, orang yang berjudi akan kehilangan akal sehatnya dan tidak sanggup untuk membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Orang yang sudah bertaruh, dia hanya memikirkan apa yang menjadi keuntungan, apa yang harus dapat dimenangkan dalam pertaruhan itu, dan tidak lagi memperhatikan apa yang sedang
dikerjakan apa yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Yang dipikir hanya pertaruhan dan perjudian dan bagaimana mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Tanggung jawab tidak dia kerjakan. Demikian jawab Xiangtou. Bung Zhou semakin kagum. Dan kemudian dia memuji Xiangtou dan mengatakan, "Engkau anak yang hebat. Maukah kamu menjadi guruku?" Xiangtou terkejut. "Bukankah aku anak berusia 7 tahun sedangkan kau sudah tua?" Tapi Kongzhi mengatakan, "Pengetahuanmu, wawasanmu yang begitu luas, aku dapat belajar dari kamu." Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, inilah yang seringkali menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan pandang remeh kepada orang lain. Justru melalui kehidupan orang lain, kita dapat belajar dari pengetahuannya, dari keterampilannya, dari wawasan dan segala hal apa yang dia tahu, membuat kita dapat belajar daripadanya. Jangan pandang remeh karena dia masih muda. Jangan pandang remeh karena pekerjaannya yang kita pandang hina dan rendah. Jangan pandang remeh karena penampilannya yang sederhana. Tetapi hormatilah semua pribadi. Karena kita dapat belajar dari mereka. Pengalaman hidup atau pengetahuan, keterampilan, di mana kita dapat dibekali melalui mereka semua. Kita hidup pada zaman teknologi yang begitu maju, dunia internet yang begitu masif berkembang, sehingga ada banyak pengetahuan, banyak wawasan yang ada di internet, di dunia maya. Bahkan pada zaman sekarang ini ketika kita belajar secara daring, secara online, guru hanya memberikan materi-materi di mana kemudian para murid memperdalamnya sendiri melalui apa yang mereka dapat di dunia online, di dunia maya. Sehingga tidak jarang ada beberapa orang, bahkan anak-anak, anak muda dan remaja punya pengetahuan yang begitu banyak dan dalam, melebihi pengetahuan orang-orang dewasa. Karena itu jangan pernah pandang remeh. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, demikian juga Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12 mengatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus sendiri tidak memandang rendah kepada Timotius, muridnya, anak rohaninya sendiri. Maka dia katakan di sana ayat ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi lihatlah bagaimana dalam kehidupan banyak orang, ada teladan-teladan hidup yang dapat menjadi satu pembelajaran bagi banyak orang. Mungkin perkataan hikmatnya, mungkin pengetahuannya yang begitu dalam dan luas. Bahkan dikatakan di sana kesetiaan di dalam mengikut Yesus Kristus di tengah berbagai kesulitan tantangan yang dihadapi. Kita mau belajar dari pribadi yang setia kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara, sobat messenger, jangan pandang remeh orang lain. Terlebih ketika dia memiliki satu kehidupan yang saleh,
kehidupan yang setia kepada Tuhan di tengah berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi. Karena dari Dialah kita pun dapat belajar meneladani, mengikut Yesus dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami seringkali memandang rendah orang-orang yang lebih muda daripada kami. Orang-orang yang kami pandang memiliki pekerjaan yang lebih rendah daripada kami. Orang-orang yang punya penampilan yang sederhana. Hari ini kami disadarkan, ampuni ya Tuhan segala kesalahan pelanggaran dosa kami. Kami dapat belajar dari setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Melalui pengalaman kehidupan mereka, melalui keterampilan, pengetahuan, wawasan yang dalam, ataupun juga kehidupan yang setia mengikut Yesus Kristus. Berkati kami ya Tuhan, untuk menghormati setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kehidupan kami. Melalui mereka yang ada, kami dapat belajar hidup bersama dengan Tuhan, hidup bertahan di tengah berbagai kesulitan tantangan yang kami hadapi, hidup meneladani iman setia kepada Yesus Kristus di tengah masa-masa sulit yang dialami, yang dirasakan. Berkati sehingga ketika kami menghormati, belajar dari orang-orang di sekitar kami dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menghargai akan sesama kami yang berharga di mata Tuhan. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini setiap kami sobat messenger. Tuhan Yesus, Engkau yang akan peliharakan kehidupan kami, perjalanan-perjalanan kami Engkau lindungi, kami tiba di tempat dengan selamat. Segala aktivitas yang kami kerjakan, baik dalam keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami melayani, ataupun kami ada dalam komunitas lingkungan tertentu, Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala hal yang kami kerjakan, kami lakukan. Jauhkan kami dari penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat pada hari-hari terakhir ini. Dan Tuhan Yesus karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, serta perlindungan. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kehidupan di tengah keluarga ada kasih yang saling memberikan kehangatan, perhatian, dukungan, pertolongan satu dengan yang lain. Kesulitan-kesulitan, tantangan yang dihadapi, kami dapat putuskan bersama-sama. Kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Sungguh Tuhan berkati lembaga pelayanan pencetakan Alkitab ini. Sungguh Tuhan akan cukupkan akan segala biaya yang dibutuhkan, bahkan di dalam pencetakan hingga distribusi Alkitab-Alkitab ini dapat diterima oleh banyak pribadi. Sungguh Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan melalui setiap anak-anak Tuhan yang giat setia mendukung penyebaran Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, baik penerjemah, penulisan, pencetakan, dan juga pengelolaan hingga distribusi sampai di tangan orang-orang yang membutuhkan. Sungguh Tuhan Yesus akan memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan, hikmat, kerjasama, sinergi yang baik, sehingga sungguh firman Tuhan ini dapat menjangkau banyak suku di Indonesia,
mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil Yesus Kristus, boleh dibukakan mata hati mereka melalui pemberitaan Injil Kristus. Berkati untuk anak-anak Tuhan yang terus dengan giat untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Tuhan Yesus akan berkati mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk lembaga tinggi negara, baik itu pemerintahan, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Tinggi, semua mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan Tuhan Yesus akan jauhkan dari usaha-usaha jahat, korupsi, nepotisme, ataupun kepentingan sekelompok golongan. Sungguh dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan patahkan atau akan hancurkan, dan hari demi hari negara kami Indonesia ini terus bertumbuh melalui orang-orang yang cinta Indonesia, yang merindukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan bagi negara kami Indonesia. Berkati setiap tantangan, setiap kesulitan, krisis yang dihadapi, boleh bersama-sama bersinergi setiap lembaga pemerintah ini dapat mengambil kebijakan, keputusan tindakan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, berikan hikmat, kasih, kelemah lembutan, kesabaran, ketulusan, penguasaan diri, sehingga di dalam segala pelayanan yang dilakukan di berbagai bidang pemerintahan, sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi banyak orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dan sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang bijak, yang sanggup menghormati setiap pribadi dan melaluinya dapat belajar satu dengan yang lain di dalam hikmat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jangan pandang rendah orang lain, karena semua berharga di mata Tuhan, dan melalui mereka kita dapat belajar banyak hal yang sungguh akan memperlengkapi kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.